Halo, selamat sore adik-adikku dimanapun berada. Hari ini bersama dengan Mem Erni dan akan membagi cerita sore hari ini buat kita semua. Ceritanya terambil dari Alkitab. Nah, kita akan saling berbagi dan kita akan diberkati lewat cerita Alkitab ini. Apa itu? Mari kita dengarkan kisah tentang Ruth dan Naomi. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu keluarga yang mengalami yaitu tantangan masalah hidup, di mana pada zaman hakim-hakim dikatakan bahwa satu keluarga ini yaitu keluarga Abimelek dan Ruth itu mengalami suatu masalah. Masalah apa itu? Masalah tentang makanan ataupun mereka krisis makanan. Mereka tidak mendapat makanan di waktu mereka sedang berada di Bethlehem. Nah, pada suatu ketika keluarganya bersama dengan istri dan anak-anaknya pergi berangkat meninggalkan kota Bethlehem menuju namanya kota Moab. Nah, di Moab itu mereka sebenarnya mau mencari sesuap nasi ataupun mau mencari kebahagiaan, kesenangan. Namun tahu adik-adik apa yang terjadi? Ternyata di Moab itu jauh daripada apa yang mereka harapkan dan pikirkan. Justru di kota Moab itu mereka mengalami banyak kesusahan dan penderitaan. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, terutama anak-anak PPA dimanapun berada. Kadang-kadang kita berpikir, kita berencana untuk pergi ke suatu negeri, namun apa yang kita harapkan justru berbalik kepada kita. Mungkin kita berkata, kalau kami nanti pindah ke kota sana atau ke kota yang indah secara pikiran kita adik-adik. Tetapi Tuhan tidak menolong kita. Itu sebabnya setiap kali kita mau melangkah, setiap kali kita mau berencana, kita memohon perlindungan dan penyertaan Tuhan. Nah, yang mau jadi kita kutip sore hari ini tentang Ruth, seorang perempuan yang begitu berjuang gigih. Oleh karena apa? Oleh karena dia percaya kepada Tuhan. Meskipun di kota Moab, di negeri Moab, mereka bersama dengan anak-anaknya dibawa ke kota Moab. Mereka mengalami begitu penderitaan, terjadi juga kelaparan di sana. Bahkan bukan juga kelaparan, tapi kengerian. Nah, suatu ketika mereka tinggal di kota Moab itu bersama dengan mertuanya namanya Ruth. Mereka bersama dengan kedua anaknya itu selalu dapat bekerja sama. Namun suatu ketika terjadi juga kelaparan di kota Moab. Apa yang terjadi? Justru di kota Moab suami Ruth itu meninggal. Apa yang dialami Ruth justru merasakan hatinya kecewa. Namun Ruth tetap berjuang, dia berdoa. Kalaupun Tuhan ini rencanamu, biarlah engkau menyatakan pertolonganmu. Nah, Ruth tetap berdoa, memanjatkan doa penyembahannya, terjadi pun masalah, terjadi pun kekeringan, kelaparan. Sehingga kedua anaknya, Malkon dan Kilion, menikah juga di negeri Moab tersebut. Nah, setelah mereka mendapatkan istri yang bernama Naomi ataupun Ruth, bahkan juga menantunya itu tetap berkata, kami akan tetap ikut bersama dengan ibu. Tapi apa yang dikatakan oleh Naomi kepada kedua menantunya itu, yaitu supaya mereka tetap meninggalkan Naomi, tetapi Ruth tetap bergegas. Tapi ada satu menantunya yang tidak mau percaya dengan perkataan ibunya. Dia berkata dan mencium, baiklah Bu, karena suami saya sudah meninggal, saya juga akan pergi jauh meninggalkan ibu. Nah, apa yang terjadi? Mereka saling berpelukan, bercium-ciuman. Tetapi Ruth tetap tunduk kepada ibunya ataupun mertuanya. Dia berkata demikian, kesusahanmulah kesusahanku, kebahagiaanmulah kebahagiaanku. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, ini sering menjadi suatu tantangan bagi kita sebagai anak-anak
yang percaya kepada Tuhan. Terkadang kita berkata, "Mak, kebahagiaanmu lah kebahagiaanku. Pak, kebahagiaanmu lah kebahagiaanku." Tetapi apa yang membuat kita bahagia? Yang membuat kita bahagia jika kita tetap percaya dan datang kepada Tuhan. Adik-adik yang sekalian Tuhan, mungkin dalam studi kita, dalam pekerjaan kita, bahkan dalam pendidikan kita, kebahagiaan kita hanya berada di dalam Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, dalam segala masalah, tantangan, problema, tetap andalkan Tuhan. Seperti Ruth yang percaya bahwa kebahagiaan mertuanya adalah kebahagiaannya juga. Karena apa? Karena nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu merupakan suatu kesimpulan bagi kita dimanapun kita berada sore hari ini. Biarlah kita memiliki suatu semangat yang hidup, semangat yang betul-betul berjuang, semangat yang betul-betul bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita punya Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore, shalom.